Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Al Firdaus. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Alhamdulillah, teacher berharap pada pagi hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga kalian bisa semangat untuk mengikuti belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, sudah dipersiapkan apa belum buku tulis sama pensilnya? Oke, pintar. Ayah dan bunda juga bisa membantu Ananda untuk belajar. Sudah siap anak-anak yang soleh-solehah? Oke, Al Firdaus. Siap. Sebelum dimulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih pada pelajaran 3, yaitu Aku Anak Soleh. Namun, materi kita sudah berbeda. Kita akan mempelajari tentang amanah. Sebelum teacher lanjutkan, kalian perhatikan gambar berikut ini dulu ya. Nah, setelah kalian mengamati apa yang dapat kalian simpulkan, pintar. Untuk gambar samping sebelah kanan itu ada siswa-siswi yang sedang membaca buku di ruang kelas. Nah, keterkaitannya dengan amanah yaitu ketika teacher memerintahkan kalian untuk belajar terlebih dahulu sebelum ujian dimulai, maka kalian pun juga harus melaksanakan sesuai perintah teacher. Itu artinya kalian bisa diberikan amanah teacher, kalian lakukan dengan baik, seperti itu ya. Itu contoh kecil. Kalau yang samping kiri itu ada seorang siswa-siswi yang sedang membersihkan kelas. Yang dapat kita pelajari yaitu ketika kalian diberikan tanggung jawab untuk membersihkan kelas, kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengatur piket, maka kalian pun harus bisa melaksanakan sesuai perintahnya, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu artinya kalian termasuk anak yang dapat dipercaya, anak yang bisa diberikan amanah. Dari sini paham? Baik, ini teacher jelaskan materinya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah erat kaitannya dengan kepercayaan. Jadi, amanah adalah sifat seseorang yang dapat dipercaya. Nah, lawan dari amanah ini adalah khianat. Ingat ya, lawan dari sikap amanah adalah khianat. Apa artinya? Khianat adalah tidak dapat dipercaya. Jadi, kebalikannya dari amanah adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Semoga kita terhindar dari perilaku tersebut ya. Selanjutnya, menerima amanah harus selalu dijaga dan dipelihara agar sampai kepada yang berhak dalam keadaan selamat. Orang yang mengemban amanah sangat berat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Menyampaikan amanah kepada yang berhak hukumnya adalah wajib. Menyia-nyiakan amanah mengurangi kualitas keimanan kita dan akan mendatangkan kehancuran. Nah, anak-anak, ini ada contoh perilaku amanah ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini pun mencontohkan kepada kita, beliau sudah melakukan perilaku amanah. Dari ketika berusia 12 tahun, Rasulullah SAW ini pergi berdagang ke kota Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika berdagang, banyak orang yang menyukai Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau sangat amanah. Beliau selalu menghindari sikap curang dan menjaga dengan baik barang dagangannya yang dititipkan padanya. Nah,
Atas perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi tidak hanya perintah dari Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun sudah mengajarkan kita untuk berperilaku amanah. Mari kita mulai sedini mungkin belajar berperilaku amanah dari orang tua, dari teacher, dari saudara, dan siapapun. Kemudian ada 2 macam sikap amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa perintah yang wajib ditaati dan larangan yang wajib kita jauhi. Untuk yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Ketika mendapat perintah, maka kita pun melaksanakannya sesuai dengan perintah tersebut. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang amanah? Apakah kalian sudah paham? Baik, alhamdulillah. Kalau anak-anak belum paham, kalian bisa membaca materi di LKS atau buku paket. Kalau belum paham pun, kalian bisa tanya langsung kepada teacher. Minta tolong ayah atau bundanya untuk menjapri. Insya Allah nanti teacher jawab pertanyaan dari kalian. Oke anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian pada materi ini, kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu yang pertama, menulis surat An-Nisa ayat 58 beserta artinya. Yang kedua, yaitu kalian menyebutkan 10 contoh perilaku dari sifat amanah. Bagaimana? Sudah paham ya? Pesan teacher tetap sama, tolong dijaga betul sholat 5 waktunya, rajin mengaji, rajin belajar, selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker apabila keluar rumah, jaga jarak 1 meter, dan jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Oke anak-anak, sekian dari teacher. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.